SMA Tahfidz Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kembali lagi bersama saya pada pelajaran nahwu. Kali ini kita akan membahas aqsamul kalimatil arabiyyah, pembagian kata bahasa Arab. An-nahwu qawaidun yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimati dakhilil jumlah wa dhabtu awakhiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Nahwu adalah kaidah yang dengannya bisa diketahui posisi setiap kata yang terdapat di dalam kalimat dan harokat akhir dari setiap kalimat dan tata cara mengi'rab kata tersebut. Wa tanqasimul kalimatul arabiyyatu salasata aqsamin, ismun, fi'lun, harfun. Dan kata bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Al-ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw makna mujarrodin minaz zamani. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna yang tidak berhubungan dengan waktu atau terlepas dengan keterangan waktu. Mislu rojulun, insanun. Contohnya adalah kata rojulun, laki-laki dewasa, menunjukkan kepada insanun, yaitu manusia. Asadun, yaitu singa, menunjukkan kepada hayawanun. Kemudian zahrotun, yaitu bunga, menunjukkan kepada nabatun, yaitu tumbuhan. Haitun, tembok, menunjukkan kepada jamadun, benda mati. Al-Qahiratu, kota Kairo, menunjukkan kepada makanun, sebuah tempat. Syahrun, bulan, menunjukkan kepada zamanun, yaitu waktu. Nadhifun, bersih, menunjukkan kepada sifatun, yaitu kata sifat. Istiqlalun, kemerdekaan, menunjukkan kepada makna mujarrodin minaz zamani, makna yang tidak berhubungan dengan waktu. Wa yatamayyazul ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu yumkinu tanwinuhu mislu rajulun, kitabun, syajaratun. Dan isim bisa dibedakan dengan kata-kata lain, yaitu dengan dimungkinkannya berharokat tanwin. Contohnya rajulun, laki-laki dewasa, ini terdapat tanwin di akhir hurufnya. Kemudian kitabun, terdapat tanwin. Syajaratun, terdapat tanwin. Syajaratun artinya adalah pohon. Yang kedua, yumkinu idkhalu al alaihi, dimungkinkan masuk padanya al, alif lam padanya ya. Mislu ar-rajulu, contoh kata ar-rajulu, terdapat alif lam di sini, ar-rajulu. Kemudian al-kitabu, terdapat alif lam. Asy-syajaratu, sama, terdapat alif lam. Yang ketiga, yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi, dimungkinkan masuknya huruf untuk memanggil
pada kata tersebut. Seperti ya rojulu. Ya di sini adalah harfun nida, yaitu huruf untuk memanggil yang artinya wahai. Ya rojulu artinya wahai laki-laki dewasa. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Kemudian yang keempat, yumkinu jarruhu bi hurufil jarri au bil idhofati. Dimungkinkan berharokat kasrah atau jar ya dengan huruf-huruf jar atau dengan idhofah. Seperti contohnya mislu ala syajarati. Di sini kemasukan huruf jar yaitu ala yang menjadikan kata asyajarah menjadi berharokat kasrah, asyajarati. Gusnus syajarah. Ini adalah contoh dari idhofah, yaitu mensandarkan suatu kata kepada kata setelahnya. Gusnus syajarah yang artinya ranting pohon itu. Di sini kata gusnu yang pada asalnya tanwin, gusnun, diidhofahkan kepada kata asyajarah yang menjadi dia hanya berharokat dhammah, gusnu. Kemudian kata asyajarati menjadi berharokat kasroh atau jar. Gusnus syajarah, ranting pohon itu. Kemudian yang kelima, yumkinu isnadu ilaihi awil ikhbaru anhu. Dimungkinkan isnad ilaih atau pengkabaran, al-ikhbaru anhu, mengkabarkan kata tersebut. Contohnya, mislu al-kitabu mufidun. Apa yang dimaksud dengan isnad ilaihi? Di sini telah saya sedikit beri footnote. Isnad ilaih adalah menyandarkan sesuatu yang melengkapi makna kalimat kepada isim. Apakah yang disandarkan berupa fi'il, isim, atau kalimat? Atau dengan definisi lain, isnad ilaih adalah sesuatu yang diberitakan karena suatu kalimat pasti mengandung minimal dua unsur. Musnad, yaitu berita, dan musnad ilaih yang diberitakan. Contoh dari al-kitabu mufidun. Al-kitabu di sini adalah sebagai yang diberitakan, musnad ilaih. Kemudian musnadnya apa? Beritanya apa? Mufidun, bermanfaat. Kitab itu bermanfaat. Kata mufidun di sini sebagai musnad atau berita. Dan musnad ilaih yang diberitakan adalah kata al-kitabu. Takfi an taqbalal kalimatu alamatan wahidatan aw aksara min hadhil alamati litakuna isman. Cukuplah untuk suatu kata menerima salah satu dari tanda-tanda di atas atau lebih yang menjadikan dia menjadi isim. Jika kita mendapatkan suatu kata, dia bisa menerima salah satu tanda yang telah kita sebutkan tadi atau lebih, maka bisa dipastikan dia adalah isim. Yang kedua adalah al-fi'lu. Huwa kullu kalimatin tadullu ala hudusi syai'in fi zamanin khasin. Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan kepada suatu kejadian pada waktu tertentu. Mislu, contohnya, kataba, dia telah menulis. Yajri, dia sedang berlari. Isma', dengarkanlah. Wa yatamayyazul fi'lu an ghairihi minal kalimati fi annahu yumkinu ittisaluhu bita'il fa'il. Fi'il bisa dibedakan dengan kalimat yang lain dengan dimungkinkannya bersambung dengan ta fa'il. Mislu, contohnya, katabtu, saya telah menulis.
syakarta, kamu telah berterima kasih. Yang kedua, ittisaluhu bita ta'nisi, bersambungnya dengan ta ta'nis. Mislu katabat, dia perempuan telah menulis. Kemudian taktubu, dia perempuan sedang menulis. Katabat adalah fi'il madhi, sedangkan taktubu adalah fi'il mudhari'. Yang ketiga, ittisaluhu biya'il mukhatabah, bersambungnya dengan ya mukhatabah. Mislu taktubina, kamu sedang menulis. Ushkuri, berterima kasihlah wahai kamu perempuan. Kemudian yang keempat, ittisaluhu binun taukid, bersambungnya dengan nun taukid. Contohnya, layak tubanna, sungguh dia laki-laki akan menulis. Apa yang dimaksud dengan nun taukid? Nun taukid adalah nun yang digunakan untuk menguatkan suatu perkataan. Pada contoh layak tubanna, huruf nun di sini, huruf nun yang bertasydid adalah nun taukid, yang artinya adalah sungguh. Layak tubanna, sungguh dia laki-laki akan menulis. Ushkuranna, di sini juga terdapat nun taukid, yang artinya benar-benar berterima kasihlah kamu wahai laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah al-huruf, huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Huruf adalah setiap kata yang dia tidak memiliki arti kecuali dengan kata yang lainnya. Mislu, contohnya fi, an, hal, lam, yaitu huruf fi, huruf an, huruf hal, dan lam. Keempat huruf ini tidak memiliki arti kecuali jika kita gabungkan dengan kata yang lain. Contohnya fil masjidi, di dalam masjid. Fi berarti maknanya di dalam. Kemudian contoh yang lain adalah hal katabta ad-darsa. Contohnya, apakah kamu telah menulis pelajaran? Kata hal tidak akan memiliki makna kecuali jika kita gabungkan dengan kata yang lain. Pada contoh hal katabta ad-darsa, apakah kamu telah menulis pelajaran? Hal di situ bermakna apakah. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman agama yang baik. Saya tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.